yang bisa dia tempelin ya. Nah, semua bisa, apapun kalian mau pakai batu bata bisa, karang. Hello guys, balik lagi bersama gua Rat Selfish. Kali ini seperti yang kalian bisa lihat di depan layar kalian, ini adalah bakteri host guys, bioblock. Ini bioblock ya. Ini rada gompal karena pengiriman. Ini bioblock. Bisa kalian lihat. Mungkin sebagian kalian ada yang sudah mengerti fungsi dari bakteri baik itu apa. Bentar, ada ranking lewat. Harus kita hormati guys ya, ranking. Lanjut. Nah, mungkin sebagian dari kalian ada yang sudah mengerti fungsi dari bakteri baik itu apa. Yang belum ngerti, sedikit gue jelasin. Gue bukan pro, gue pemula juga, tapi sedikit tahu lah guys ya. Jadi fungsi bakteri baik ini adalah untuk menetralkan air di akuarium kalian guys. Jadi akuarium kalian sehat. Kalian pelihara ikan itu bukan pelihara ikan guys, jadi pelihara air. Pelihara ikan adalah bonus. Kalau air kalian sehat, ikan kalian pasti sehat. Tapi kalau air kalian tidak sehat, ikan kalian dipastikan juga tidak akan sehat guys gitu. Banyak makanya kenapa ikan kalian kok ada yang kena jamur, kena ini, kena A, B, C, D, E, F, G gitu kan, itu banyak. Nah, fungsi dari bakteri-bakteri baik ini itu menetralkan air menjadi baik lagi guys, dipakai gitu guys. Nah, seperti ini rumah bakteri ya. Oh ya bang, kenapa harus pakai rumah bakteri yang ini? Emang yang lain nggak bisa? Semua sebenarnya bisa, karena bakteri itu mencari tempat tinggal yang bisa dia tempelin guys gitu. Yang bisa dia tempelin ya. Nah, semua bisa, apapun kalian mau pakai batu bata bisa, karang jahe bisa, lava rock bisa, apapun yang murah meriah yang ada di pinggiran rumah kalian juga, di pinggir-pinggir rumah kalian juga itu bisa kalian pakai. Keramik pun kalian bisa, kan belakang keramik itu kan juga rada kasar, itu bisa. Cuman fungsinya nggak terlalu bagus gitu guys. Nah, Irfan Hakim kan dia pakainya biokristal, yaitu nomor 1 lah. Kristal bio ya, itu udah nomor 1 rumah bakteri terbaik lah pokoknya. Nah, ini bisa juga jadi pilihan selanjutnya guys, buat kalian yang sama kayak gua yang mencari yang murah tapi kualitas bagus gitu guys. Nah, ini ya, ini rumah bakteri. Emang bakteri harus dicariin rumah bang? Harus. Bakteri harus ada rumahnya karena dia sifatnya menempel gitu guys, mencari rumah. Nah, ini berongga ya. Berongga ini baik untuk bakteri menempel guys. Sebisa mungkin cari yang berongga-berongga begini agar lebih maksimal guys. Bakteri kan jumlahnya miliaran ya. Jadi di satu baris ini aja mungkin sudah berapa miliar. Ini 3 baris, dan ini 3 baris, dan ini 3 baris, dan ini 3 baris, dan belum di dalamnya guys. Dan bakteri itu bisa masuk ke dalam rongga-rongga terkecil yang ada di sini, karena bener-bener di stetoskop aja, mikroskop aja itu stetoskop mah buat apa ya, mikroskop aja nggak kelihatan dengan pasti guys bentuknya kayak apa, dia cuma jalan-jalan kecil doang. Nah gitu. Nah terus, oh ya bang, gimana bang itu siklusnya kok kata abang bisa bikin air jadi jernih, air jadi sehat? Nah, siklusnya begini bro. Ikan kalian itu tinggal di akuarium, terus ikan kalian kasih makan, ikan kalian itu berak, ikan kalian itu kencing, dan dari semua itu menghasilkan amoniak. Bentar bro. Nah, dari semua itu menghasilkan amoniak ya guys. Amoniak itu yang beracun untuk ikan kalian. Jadi bisa ada kata istilah amoniak bom kalau jika kalian pakai batu zeolit atau karbon aktif nggak diganti beberapa lama guys. Jadi bisa menjadi
amoniak bom yang bisa bikin mati ikan kalian guys gitu. Nah, fungsi bakteri ini adalah amoniak dirubah menjadi nitrit dan dirubah lagi menjadi nitrat, itu menjadi air sehat kembali guys gitu. Itu tugas bakteri Nitrobacter dan Nitrosomonas. Bisa juga pakai bakteri oksigenik, fotosintetik bakteri guys gitu. Itu bakteri tidak butuh oksigen untuk hidup, jadi aman untuk ikan-ikan kalian walaupun tidak menggunakan aerator atau mesin gitu guys. Nah ya, seperti itu rumah bakteri merubah amoniak yang dihasilkan dari beraknya, dari makanannya, dari kencingnya ikan itu menjadi nitrit dan menjadi nitrat. Dalam sejatinya guys, bakteri itu baik bisa datang dengan sendirinya jika ada amoniak, tapi menunggu waktu yang cukup lama, sekitar bisa 1 bulan untuk air kalian jernih gitu guys. Jadi banyak kalian yang mengapa di rumah, bang air saya kok berkabut terus, air saya kok keruh terus. Ya iyalah, lu cuman pakai kapas putih kan fungsinya cuman buat nyaring kotoran kasar, kotoran halus yang bikin kabut itu kalian tuh nggak kasat mata gitu loh. Nah ini fungsinya mereka yang ambil alih. Gimana bang cara numbuhin bakteri? Mereka bakal datang dengan sendirinya, tapi dengan waktu yang cukup lama. Nah, cara yang lebih simpel agar semua itu cepat, airnya matur, airnya bisa digunakan dan airnya bening sehat untuk ikan, kalian bisa beli ini guys, bakteri ini, bakteri oksigenik bisa, ya kan? Kalian bisa pakai juga Nitrobacter dan Nitrosomonas guys, seperti yang gue bilang tadi. Gelinding dia, bentar. Kamu juga gelinding. Nah ini guys, manfaatnya bisa kalian baca sendiri. Mengurangi kolit organik dari limbah penyebab kekeruhan pada air tawar menjadi sedikit endapan. Mengurangi limbah organik seperti kotoran ikan, sisa pakan ikan merupakan media tumbuh bakteri patogen jamur bisa menyebabkan penyakit pada ikan. Mengurangi senyawa beracun, amoniak, sulfida dan lain-lain yang bisa dihasilkan dari bakteri patogen. Menekan dan mencegah pertumbuhan lumut alga akibat banyaknya limbah organik. Terus menekan jumlah populasi bakteri patogen dan menambah jumlah populasi bakteri probiotik pada pencernaan ikan jika termakan oleh ikan sehingga ikan menjadi lebih sehat. Menggantikan fungsi obat antibiotik yang bisa dicampur pada ikan, pakan ikan atau yang langsung diberikan pada air. Tidak perlu memberikan antibiotik lagi. Menjaga air akuarium kalian tetap jernih, tidak keruh dan tidak berlumut dalam kondisi pH netral gitu guys. Nah ini guys, bisa dibaca sendiri ya, ini ada aturan pakainya juga. Ini merek Biotop, probiotik Nitrobacter dan Nitrosomonas gitu guys. Jadi nitrit menjadi nitrat yang baik untuk ikan kalian guys gitu. Jadi kalau kalian cuman pakai kapas putih, sebenarnya kapas putih itu juga rumah bakteri, tapi kan ada masanya kalian ganti. Dan kalau kalian ganti itu kalian ngulang lagi, bakterinya kan hilang keikutan kapas. Nah kalau rumah bakteri ini dia kan di bawah, atau kalau kalian punya filter talang atau kalian punya filter talang kaca atau filter samping, dia kan di bawah, stay, dia nggak kemana-mana. Bakteri itu sifatnya menempel gitu guys. Mungkin ada yang berterbangan, itu juga nggak banyak lah, itu juga paling bakteri mati yang berterbangan kan gitu guys. Ini fungsinya untuk rumah bakteri ya. Seperti itulah penjelasan gue tentang bakteri guys. Jadi aman untuk ikan kalian, sehat ikan kalian, tidak gampang terkena jamur, tidak gampang terkena penyakit white spot, sisik jamur, atau apa, cacing jarum, atau apapun lah itu yang membahayakan ikan kalian guys. Nah ini oksigenik bakteri ya, gue pakai 2. Merupakan bakteri fotosintes. Bakteri ini mencerna zat-zat dalam air, meningkatkan kualitas air. Oksigenik mengandung bakteri anaerobik sehingga tidak berbahaya untuk semua jenis cairan air tawar. Karena bakteri tersebut tidak membutuhkan oksigen untuk hidup, maka penggunaan oksigenik hanya sangat luas dan dapat digunakan di dosis tinggi. Untuk hasil yang lebih efektif dapat digunakan pada air tawar dan laut dengan hasil yang sama gitu guys.
Ini harganya 25.000 per 1000, mana ya? Mana ya? Nah ini guys, per 1000 ml berarti 1 liter ya. Dan ini Biotop 500 ml guys. Ini harganya 50.000. Dan gue biasanya juga pakai yang punya Aquascape guys, dari Bio One. Ada di dalam, cuman lupa gue ambil. Fotonya seperti ini. Nah gitu guys. Seperti itu guys, rumah bakteri. Lebih kurangnya seperti itu penjelasan gue tentang rumah bakteri, menjadi akuarium kalian bening terus, tidak berkabut, dan sehat untuk ikan kalian guys. Mengapa di rumah gue akuariumnya selalu bening-bening, padahal jarang gue kuras? Karena ya ini, gue maksimalkan di pertumbuhan bakteri guys gitu. Oke guys, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Rad Selfish guys. Jika video ini bermanfaat, like dan komen. Tanya apa yang bisa kalian tanya, insya Allah gue jawab jika saya mengerti ya guys gitu. Oke guys, thank you udah nonton Rad Selfish. Ciao.